Hey guys, ketemu lagi sama aku di sini Alginda Walida dan Rusman. Jadi ini adalah segmen baru di channel Alginda Walida, yaitu Alkin Podcast. Jadi di episode pertama podcastku hari ini meminta pendapat ke ibuku, apa definisi sedekah itu menurut ibuku. Oke Bu, langsung saja. Menurut Ibu definisi sedekah itu kayak gimana sih? Sedekah menurut Ibu tidak hanya berupa uang kecil ataupun besar, tetapi bisa untuk perilaku kita baik, menolong orang atau membantu sesama. Gak usah yang besar-besar, ya gak usah muluk-muluk. Misalnya menyeberangkan orang tua. Karena bagi ibu melakukan kebaikan terhadap orang tua lainnya seperti ke orang tua sendiri itu sama. Misalnya mau nuntun, mau nyebrangkan, mau ngajak kata-kata, misalnya gitu. Misalnya mau nyebrangkan nyebrang jalan, misalnya lagi nuntun, misalnya lagi ada kesulitan apa. Di depan ibu diusahakan kalau ibu bisa menolong, ibu akan menolong. Karena bagi ibu sangat wajib kita untuk bisa berbuat baik kepada orang lain. Ataupun kalau bisa kita bisa membantu orang lain selagi kita mampu. Kesimpulannya kita berusaha untuk selalu baik sama orang lain, dan kita kalau bisa berbuat baik untuk semua orang. Selalu baik itu sikap kita. Berbuat baik, kita menolong, kita senyum, itu berbuat selalu baik. Terus nyapa, assalamualaikum, halo, hai, selalu baik. Terus berbuat baik, kita misalnya kita minta izin sama orang bila mana di depannya ada tanaman bagus. Ini tanamannya bagus kok ada anaknya banyak, minta satu boleh enggak? Terus kalau bisa aku barter ya, berbuat baik. Misalnya, Mbah mau nyebrang, yuk bareng aku yuk, aku nyebrang juga. Mbah mau kemana Mbah? Kok sendiri? Pinarak dulu, capek. Misalnya gitu. Ngono wae sing simpel-simpel, sing mudah-mudah, gak usah yang muluk-muluk. Habis. Gak usah yang muluk-muluk, yang simpel aja. Yang penting kita selalu baik sama orang dan kita berusaha untuk baik, berbuat baik untuk semua orang. Masalahnya kita hidup di dunia ini, di agama dan di apapun, perilaku kita itu tetap nomor satu tuh berbuat baik dan diusahakan selalu baik sama orang. Misalnya nggak ngece, ngono ki ora, nggak boleh. Misalnya lagi terus nek omong sak karepe dhewe. Kalau kita mengerti perasaan orang lain, ya biarin orang lain begitu, asalkan kita jangan begitu. Yang gelendeng, maklum kita masih hidup. Gelendeng nggak semuanya, nggak harus setiap hari gelendeng. Karena apa, kita ada batasan-batasannya. Gelendeng orang tuh yang orang baik pun kadang-kadang tetap ada jengkelnya sama orang yang
terlalu bersikap berlebihan. Tetap manusiawi orang jengkel terus jadi gelendang tuh biasa, tapi diusahakan kalau bisa jangan tiap hari, diusahakan minimalis dikurangi tuh gelendang. Nek ngresula ya karena kita masih hidup, ya ngresula itu wajar. Bukannya nggak punya uang, tapi duitnya untuk bagian yang lain. Kita diusahakan untuk selalu berusaha. Tapi ojo terlalu nemen lek omong ngresulane. Nah, seperti ibu punya uang kemarin bukan karena contoh itu kan ngresula kemarin, duitnya kok wah aku gak duwe duit oke, tapi dibagi-bagi nyatane kok ngepis. Jo aku ora iso liyane ya. Gak usah dipikir. Itu teko dialihkan, pikirannya kayak gitu dialihkan. Oh iya bersyukur wong sudah bisa makan 3 kali sehari, bisa ikut pengajian, bisa ikut PKK, alhamdulillah. Disyukuri, dinikmati, itu barokah. Duit seberapapun manusia tetap akan kurang, sedikit kurang, dikasih banyak tetap kurang. Gitu, apalagi zaman now. Apa-apa naik harganya tetap kurang. Tapi dinikmati, disyukuri, diterima, insya Allah barokah. Awek dhewe iso tetep ayem. Tuh, jajal dimotivasi dari sekarang. Jadi anak zaman now kalau bisa. Bukan harus seperti ibu, enggak. Anakku udah bisa berusaha untuk menjadi yang baik. Udah bisa memanajemen, tapi kadang-kadang manajemennya bukannya salah tempat, tapi kadang ora pas. Saatnya untuk yang sekarang, malah yang sekarang itu belum ada, malah untuk yang lainnya. Itu yang belum pasnya di situ. Tapi ibu udah seneng, anak ibu udah bisa memanajemen, ini duit untuk ini duit untuk ini. Udah seneng. Enggak jajan, enggak foya-foya, enggak main-main. Walaupun kadangkala egonya sering muncul. Egonya sering muncul karena apa? Biasa, jiwa muda. Itu sebetulnya bisa dibina, bisa dipelajari. Dari mulai kemarin ibu udah bilang hal itu bisa dipelajari sedikit demi sedikit, step by step, selangkah demi selangkah, naik 1 tangga, naik kedua tangga, dan seterusnya. Itu bisa dilakukan asalkan dijalani dengan ikhlas, dengan sadar, dan dengan sabar. Menurut keyakinan memang tidak melenceng dari syariah Islam.